kita hari ini mulai acara sharing session dari program Kampus Mengajar sesi periode kedua ya, untuk mahasiswa yang bertugas di SDN Pejok 1. Dalam sharing session ini saya menanggapi beberapa laporan yang kalian tulis di logbook dan mingguan ya, dan juga video dari rekaman kalian. Dalam hal ini saya hasil komunikasi sharing session minggu ini dari hasil yang saya baca dan juga dari apa yang saya dengar dari rekaman kalian, saya menyimpulkan ada 4 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan rutin Jumat Sehat dan Jumat Bersih tetap terlaksana. Kemudian lomba-lomba untuk peringatan Maulid Nabi. Kemudian kegiatan belajar mengajar di sela-sela semua kegiatan tadi. Dan kemudian program pojok literatur yang sudah berjalan, dan juga program taman sekolah yang masih dalam progres. Ada 4 problem umum yang saya tangkap dari laporan tertulis kalian dan juga dari video yang kalian kirimkan. Itu yang pertama, semakin sedikit waktu proses belajar mengajar siswa karena banyaknya aktivitas lain di luar program belajar mengajar seperti lomba-lomba, kemudian kegiatan rutin Jumat Bersih dan Jumat Sehat tersebut. Kemudian yang kedua, penanganan hal ini menyebabkan penanganan siswa lambat belajar menjadi kurang, apalagi fasilitas yang ada dan lingkungan itu tidak terlalu mendukung, sehingga hasilnya sulit diukur dan cenderung atau berpotensi tidak menghasilkan hasil yang optimal, tidak memberikan hasil yang optimal. Kemudian program pojok literatur sudah berjalan, tapi perlu ditambahkan improvisasi nanti ya ke depannya. Kemudian yang keempat, program taman sekolah yang agak terlambat, tidak sesuai schedule karena satu dan lain hal. Saya akan tanggapi satu persatu. Yang pertama yaitu tentang kegiatan dari lomba-lomba yang sedikit mengganggu jadwal ya. Walaupun kegiatan tersebut terkesan tidak terjadwal dan mendadak, walaupun kita tahu sebenarnya bahwa hari besar dan libur nasional itu sudah ditetapkan di awal tahun. Sebenarnya di situ mungkin tidak hanya satu pihak ya dari mahasiswa, tapi dari pihak sekolah sudah bisa mengantisipasi kira-kira kegiatan mana saja yang nantinya akan melahirkan kegiatan-kegiatan lain. Dan itu kan sifatnya setiap tahun pasti begitu ya. Tapi nggak tahu kenapa kok muncul kesan bahwa kegiatan itu bersifat dadakan. Kemudian di lain waktu kita perlu memberikan pengayaan atau pengkayaan ya terhadap aktivitas lomba, agar lomba-lomba tersebut tidak menghalangi proses aktivitas belajar mengajar. Bagaimana caranya? Mungkin dalam lomba tersebut, kalau yang lomba yang kemarin itu cenderung latihan siswa diajak lomba dalam hal mengingat dan bentuknya adalah verbal, mungkin di lain waktu bisa ditambah ya, dengan cara lomba lain, menambah dengan lomba lain, jadi tetap ada yang mungkin punya kemampuan mengingat lebih baik atau melafalkan sesuatu dengan lebih baik. Nah, tentu ada juga yang tidak bisa mengingat dengan baik, tapi dia mampu menulis dengan baik. Jadi jenis lombanya bisa diperkaya dengan menuliskan, misalnya lomba seperti menulis dan menyalin surat pendek, mana yang paling lengkap dan paling bagus. Kemudian menuliskan atau menyalin ayat atau terjemahan dari surat pendek ya, berdasarkan hafalan siswa, berdasarkan hafalan dia menuliskan. Nah, itu saya kira juga bisa memperkaya jenis lomba. Kemudian bisa juga dengan menentukan jumlah huruf hijaiyah yang dalam satu ayat misalnya. Nah, itu
juga bisa, dan bisa juga mencari dan menghitung jumlah lafaz tertentu dalam azan atau iqomah. Cara seperti itu memberikan pelajaran literasi dan kegiatan lomba itu berjalan bersamaan. Mereka tetap melakukan menghitung, mereka tetap menulis, menyalin terjemah itu berarti belajar menulis dan seterusnya, sehingga walaupun kemasan terlihat sebuah lomba, tapi di situ ada aspek literasi, menghitung dan menulisnya itu muncul, tidak hanya hafalan seperti yang kemarin. Kemudian dari program pojok literatur yang saya catat, nah ini bisa diimprovisasi, ditambah. Sekali lagi semangatnya adalah agar mereka itu juga belajar menulis dan berhitung. Jadi kita bisa berikan sebuah catatan di pojok literatur tersebut. Mungkin ada siswa yang diberikan tanggung jawab, mungkin ini siswa yang lebih besar tentunya, lebih besar, kelas 5, 6, 4, 5, 6 itu sudah bisa. Diberikan buku yang mungkin ada tanggal, judul, jam pinjam, serta pengembalian buku. Atau mereka sendiri dilatih setiap kali mengambil buku, mereka mengisi daftar buku yang dipinjam, judulnya apa, sehingga dia belajar menulis di situ. Kemudian tanggal berapa, nah, dia untuk belajar di situ juga. Dan jam berapa dia pinjam dan selesai jam berapa. Nah, itu penting karena siswa dapat terbiasa menulis dan berhitung sekaligus tanpa merasa dia sedang belajar. Dia menuliskan hal normal padahal saat itu dia juga belajar menulis. Kemudian mereka juga bisa bekerja, membiasakan diri untuk disiplin dan tertib secara administrasi. Kemudian bagi kalian atau bagi sekolah itu data administrasi peminjaman itu dapat digunakan sebagai alat ukur, misalnya minat baca siswa. Buku apa saja yang disukai siswa, menunjukkan bidang minat siswa. Oh, dia ternyata suka yang seperti ini. Kemudian oh, ternyata dia suka tentang hal-hal yang fantasi atau dan lain sebagainya. Kemudian jumlah buku yang dicatat misalnya per minggu atau per bulan itu juga menunjukkan minat baca. Apakah pojok literatur itu meningkatkan minat baca atau minat baca itu meningkat setiap saat, itu bisa dilihat di catatan di buku itu. Berapa kali yang pinjam, siapa saja yang pinjam dan sebagainya. Lama waktu buku dipinjam atau dibaca, kan dibaca di situ ya. Jadi berapa lama mereka membuka buku itu juga bisa diukur, bahwa kita bisa menentukan oh secara normal buku seperti ini akan dibaca dan selesai tuntas, diharapkan mereka memahami dalam waktu sekian menit misalnya. Kalau dia kurang dari sekian menit, oh berarti dia tidak berminat, kemungkinan seperti itu. Atau kalau dia bisa membaca berkali-kali, oh dia memiliki minat tertentu. Dan itu dilihat dari jumlah jam atau jumlah kecukupan waktu untuk menyelesaikan membaca satu buku. Itu juga bisa mengukur kemampuan baca siswa. Normalnya dibaca 10 menit dan dia kira-kira 10-15 menit ya, berarti dia selesai membaca. Dan dari data-data tersebut tentu kita bisa mengevaluasi program pojok baca dan pengembangan selanjutnya bagaimana. Bahkan kita mungkin bisa melihat karakter masing-masing siswa ya, dan treatment apa yang diperlukan untuk mereka agar dapat mengembangkan diri. Nah, itu berkembang sampai riset juga bisa. Tapi cukup dari situ saja, mungkin disediakan seperti itu, bisa ditambahkan di pojok literatur itu. Kemudian terkait dengan lomba-lomba ya, lomba-lomba tentang pemberian reward, saya kira mungkin benar juga apa yang disampaikan guru tersebut ya. Pengalaman dulu waktu di sebuah sekolah, waktu itu TK ya, pengalaman kita dulu, guru-guru mengusulkan adanya perankingan pada akhir sekolah, jadi disebutkan juara 1, 2, 3, 4 seperti itu. Tapi kemudian kita mengusulkan bahwa boleh dibuat seperti itu, namun
siswa tidak boleh merasa mereka sedang berkompetisi dan kalah, karena mereka masih kecil ya. Jadi yang diatur adalah teknisnya. Teknisnya waktu itu yang mau diberikan mereka yang juara hanya akan diberikan kordon, ya, kordon, semacam kordon ada tulisannya gitu, dan disusun bahwa tulisan tersebut harus tidak beda signifikan. Jadi hurufnya, tebal hurufnya, besar hurufnya itu harus sama, susunannya, letaknya harus sama. Yang membedakan hanya satu kalimat kecil, kalimat utama tertulis menyelesaikan sekolah dengan juara misalnya, sebagai ranking sekian. Kalau yang lain yang tidak juara ditulis menyelesaikan studi dengan baik dan seperti itu. Jadi secara panjang, huruf dan tebal tidak jauh berbeda. Kemudian yang kedua, dipikirkan tentang bagaimana teknis pemberiannya supaya yang ranking itu juga merasa mereka lebih unggul, tapi yang tidak ranking tidak merasa kalah. Akhirnya dibuatlah teknis pemanggilannya secara acak. Pemanggilannya secara acak, hanya yang pertama itu adalah dipanggil 10 besar. Selanjutnya dipanggil 10-10. Nah, sehingga dia tidak merasa ada yang berbeda dengan yang lain dan semua akan dipanggil, hanya saja itu bentuknya acak. Ya mungkin itu sedikit masukannya bahwa untuk siswa kecil memang kita belum mengajarkan mereka untuk berkompetisi. Hanya untuk siswa kelas 3, 4, 5, 6 ya memang kita harus sedikit-sedikit mengajarkan kompetisi ya. Soalnya kalau mereka tidak belajar kompetisi, mereka tidak pernah belajar target. Padahal di dunia nyata target itu penting. Termasuk cita-cita itu adalah target. Bagaimana mengejar target? Ya tentu mereka harus belajar. Nah, dengan apa belajar? Ya dengan persiapan. Apakah dia harus menang dan kalah? Yaitu tentunya tergantung dari persiapan. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menghilangkan sama sekali reward itu ya. Kemudian penanganan lambat belajar yang kedua ya. Penanganan siswa lambat belajar, keterlambatan program KM itu semuanya sebenarnya berhubungan dengan cara pandang sekolah yang belum memahami atau belum dapat memisahkan antara KM dan magang, PKL, KKN dan lain sebagainya, ada kegiatan lain. Karena kalau belum bisa membedakan hal seperti itu, maka tidak ada beda signifikan antara KM dengan program lain. Dalam hal ini persamaannya adalah mahasiswa KM masih dimanfaatkan istilahnya, mereka masih dianggap sebagai pengganti guru. Sebabnya macam-macam. Apakah karena gurunya sibuk menyelesaikan tugas administrasi yang stafnya tidak sedikit dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini terjadi, maka tidak ada bedanya mereka dengan guru. Seharusnya guru tetap mengajar, siswa yang mengetahui problem ini, mahasiswa kurang bisa, ini diambil di treatment sendiri. Ya, dengan begitu problem terpecahkan. Nah, kalau guru ditarik mahasiswa mengajar, ya tidak ada bedanya. Tetap tidak akan bisa menyelesaikan problem jika ada siswa yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, sistem perpindahan jam itu juga tidak akan menyelesaikan problem secara tuntas. Dalam 1 minggu atau dalam 2 minggu kita mengajar kelas 3 saja, mengetahui sebuah problem yang terlibatnya butuh 1 bulan, tapi minggu depan kita sudah harus ganti. Nah, walaupun kita mengkomunikasikan pada teman yang lain, tentu teman yang lain juga perlu observasi lagi. Benarkah apa yang dikatakan? Oh, ternyata benar. Begitu selesai observasi, harus pindah lagi. Nah, itu ya memang tidak akan tuntas ya, problem tidak akan tuntas. Tapi tetap usahakan bagaimana caranya sehingga walaupun peluangnya kecil, jangan ditinggal ya. Ingat mereka calon aset bangsa. Pasti mereka membutuhkan literasi tersebut.
Memang diperlukan ya dalam KM ini, kalian perlu memiliki dua hal di samping creative thinking atau menemukan terobosan-terobosan baru untuk menggantikan paradigma lama model pembelajaran. Kalian juga membutuhkan dua hal yang penting ya, skill penting ya. Kalian harus mampu mengutarakan pendapat dan berdiskusi dengan semua pihak, yaitu dinas ataupun sekolah, tanpa merasa terintimidasi. Selama masih punya pikiran, wah nanti kalau saya begini saya akan dipersulit, maka program kalian tidak akan pernah jalan. Sebenarnya dibutuhkan hanya komunikasi yang baik, tentu akan menghasilkan titik tengah yang baik. Dan pihak dinas dan sekolah ya tentu lewat sini saya juga sampaikan bahwa pihak dinas dan sekolah itu tentu harus mampu membuka wawasan ya, dan meluangkan waktu untuk memahami model-model pendidikan pembelajaran baru yang mengikuti kebutuhan di lapangan. Nah, itu pentingnya. Jadi banyak-banyak mencari pengalaman ya di lapangan, terutama kemampuan persuasif, pendekatan tidak hanya pada siswa tapi pada guru, pihak dinas dan lain sebagainya. Tidak perlu merasa minder, dan memang kalian minim pengalaman ya, tapi tidak perlu merasa begitu karena memiliki target dan lain sebagainya ya, pendekatan saja, negosiasi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa sharing session berikutnya. Selamat sore.